Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tata kelola sistem informasi budidaya ikan nila. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kita sendiri. Pertama dari saya Ariel Pambudi. Saya Edo Daeng. Saya Dimas Putra Pratama. Saya Siti Zalfa Salsabila. Saya Debe Junita. Tanpa berlama-lama, langsung lanjut aja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh salah satu di antara mereka. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola sistem informasi budidaya ikan nila. Pendahuluan dulu, yang pertama budidaya ikan merupakan salah satu sektor penting dalam industri perikanan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan atau produk perikanan, pengelolaan yang efisien dan efektif menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Sistem informasi budidaya ikan berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan, memantau proses budidaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama, rencana jangka panjang (visi) menjadi sistem informasi terdepan dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi budidaya ikan di seluruh Indonesia. Misi, meningkatkan produktivitas budidaya ikan melalui penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, memberdayakan pembudidaya ikan dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Tiga, mendorong praktik budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sasaran. Yang pertama, dalam 5 tahun mencapai 1.000 pengguna aktif dari kalangan pembudidaya ikan. Yang kedua, mengembangkan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk inovasi berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan fitur analitik berbasis AI untuk prediksi hasil budidaya dalam 3 tahun ke depan. Yang kedua, rencana strategi. Pengembangan produk, melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan fitur sistem berdasarkan umpan balik pengguna, dan menambahkan modul baru seperti manajemen risiko, analisis pasar, dan pelaporan keuangan. Pemasaran dan edukasi, mengadakan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat sistem informasi dalam budidaya ikan, dan menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pembudidaya. Kolaborasi, bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi terbaru dalam budidaya ikan, dan membangun jaringan dengan asosiasi petani ikan untuk memperluas jangkauan sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zalfa. Selanjutnya ada rencana proses. Yang pertama ada mengintegrasikan sensor di kolam untuk pengumpulan data otomatis mengenai kualitas air, suhu, dan parameter lainnya. Yang kedua ada mengumpulkan data manual dari pengguna mengenai pertumbuhan ikan dan pakan yang digunakan. Pengolahan data. Yang pertama ada menggunakan algoritma analisis data untuk memproses informasi yang dikumpulkan dan menghasilkan laporan yang berguna. Yang kedua ada menyediakan dashboard interaktif bagi pengguna untuk memantau kondisi kolam secara real time. Selanjutnya ada umpan balik dan perbaikan. Yang pertama ada menyediakan saluran komunikasi bagi pengguna untuk memberikan umpan balik tentang sistem. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin terhadap sistem berdasarkan umpan balik tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada yang keempat, pelayanan informasi. Dukungan pengguna. Yang pertama ada menyediakan layanan pelanggan melalui chat, email, atau telepon untuk membantu pengguna dalam menggunakan sistem. Yang kedua ada membuat dokumentasi lengkap termasuk panduan pengguna, FAQ, dan tutorial video. Laporan dan analisis. Yang pertama ada menawarkan laporan berkala yang mencakup analisis performa budidaya, rekomendasi pakan, dan prediksi hasil panen. Yang kedua memberikan akses kepada pengguna untuk menghasilkan laporan custom sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada edukasi berkelanjutan. Yang pertama mengadakan webinar rutin tentang praktik terbaik dalam budidaya ikan dan penggunaan sistem informasi. Yang kedua menyediakan artikel, studi kasus, dan materi edukatif lainnya di platform online untuk meningkatkan pengetahuan pengguna. Konsep tata kelola sistem informasi. Tata kelola sistem informasi mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola informasi dalam suatu organisasi. Dalam konteks budidaya ikan, tata kelola ini meliputi 1. Perencanaan,
menentukan tujuan dan strategi penggunaan sistem informasi untuk mendukung kegiatan budidaya. Kedua, pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk implementasi sistem informasi. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan rencana yang telah disusun dengan memanfaatkan sistem informasi. Yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung budidaya ikan. Komponen sistem informasi budidaya ikan. Sistem informasi budidaya ikan terdiri dari beberapa komponen utama. Hardware, perangkat keras seperti komputer, sensor, dan perangkat IoT Internet of Things yang digunakan untuk mengumpulkan data. Software, aplikasi yang digunakan untuk analisis data, manajemen stok, dan pemantauan kondisi lingkungan. Data, informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk data kualitas air, pertumbuhan ikan, dan pakan. Prosedur, protokol yang ditetapkan untuk pengumpulan dan pengolahan data. Pengembangan sistem informasi budidaya ikan. Berikut adalah pengembangan sistem informasi untuk budidaya ikan yang mencakup beberapa komponen kunci, fitur, dan teknologi yang digunakan. 1. Deskripsi sistem. Sistem informasi ini dirancang untuk membantu pembudidaya ikan dalam memantau kualitas air, mengelola pakan, dan mencatat pertumbuhan ikan. Sistem ini akan berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat mobile. 2. Komponen sistem. Hardware, sensor kualitas air, pH, suhu, oksigen terlarut yang terhubung ke sistem. Server untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Perangkat mobile, smartphone atau tablet untuk mengakses pengguna. Software, aplikasi web untuk manajemen data dan pemantauan. Aplikasi mobile untuk notifikasi dan akses cepat. 3. Fitur utama. Monitoring kualitas air. Menggunakan sensor untuk mengumpulkan data kualitas air secara real time. Menampilkan grafik dan laporan kondisi air dalam dashboard. Aplikasi. Manajemen pakan. Fitur untuk mencatat jenis pakan yang digunakan, jumlah pakan yang diberikan, dan jadwal pemberian pakan. Notifikasi otomatis untuk pengingat pemberian pakan. Pencatatan pertumbuhan ikan. Fitur untuk mencatat berat dan panjang ikan secara berkala. Analisis pertumbuhan ikan berdasarkan data yang dicatat. Laporan dan analisis. Menyediakan laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kondisi kolam, pengguna pakan, dan pertumbuhan ikan. Analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Bahasa pemrograman yang pertama ada front end, HTML, CSS, dan JavaScript menggunakan framework seperti React atau Angular. Yang selanjutnya ada back end, yaitu dari Python menggunakan framework Flask atau Django atau PHP. Yang selanjutnya ada database MySQL atau PostgreSQL dan untuk menyimpan data. Yang selanjutnya ada sensor dan IoT menggunakan Arduino atau Raspberry Pi untuk menghubungkan sensor dengan server, melakukan protokol MQTT atau HTTP. Yang selanjutnya proses pengembangan sistem informasi budidaya ikan, yaitu proses pengembangan budidaya ikan terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik. Berikut ada beberapa penjelasan detail tentang setiap langkah dalam proses pengembangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tujuannya memahami kebutuhan spesifik pengguna dan menentukan fitur yang diperlukan dalam sistem. Yang kedua ada kegiatan. Melakukan wawancara dengan pembudidaya ikan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya, mengumpulkan data melalui survei untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan pengguna. Yang selanjutnya, menganalisis data yang diperoleh untuk merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang selanjutnya ada desain sistem. Tujuannya untuk merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna atau UI yang intuitif. Selanjutnya ada kegiatan, membuat diagram alur untuk menggambarkan proses kerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada mendesain antarmuka pengguna dengan
mempertimbangkan pengalaman pengguna atau UX agar mudah digunakan. Yang selanjutnya menentukan teknologi yang digunakan, termasuk bahasa pemrograman, database, dan perangkat keras. Nomor 3, ada pengembangan sistem. Tujuannya mengimplementasikan desain ke dalam kode yang dapat dijalankan. Kemudian ada kegiatan menulis kode untuk front end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta back end menggunakan Python atau PHP. Kedua, ada mengintegrasikan sensor untuk pengumpulan data, kualitas air, dan menghubungkannya dengan database. Yang ketiga, mengembangkan modul manajemen pakan, pencatatan pertumbuhan ikan, dan analisis data. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Aryo. Selanjutnya nomor 4, uji coba sistem. Tujuannya memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan dan bebas dari bug. Kegiatannya itu ada 3. Pertama, melakukan pengujian unit untuk setiap modul secara terpisah untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Yang kedua, melakukan pengujian integrasi untuk memastikan bahwa semua modul dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, melakukan pengujian beta dengan melibatkan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik tentang fungsionalitas dan usability sistem. Yang kelima, implementasi. Tujuannya menerapkan sistem di lingkungan nyata dan memastikan pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah. Kegiatannya juga ada 3. Yang pertama, melakukan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak di lokasi budidaya ikan. 2. Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem termasuk fitur-fitur utama dan cara mengatasi masalah umum. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi lengkap yang mencakup panduan pengguna, tutorial video, dan FAQ. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Di sini tujuannya memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik setelah implementasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kegiatannya ada memantau pengguna sistem secara berkala untuk mengidentifikasi masalah atau area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang kinerja sistem dan fitur tambahan yang diinginkan. 3. Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil yang dicapai setelah implementasi untuk menilai dampak sistem terhadap produktivitas budidaya ikan. 7. Perbaikan berkelanjutan. Tujuannya meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik dan perkembangan teknologi terbaru. Kegiatannya yang pertama, mengidentifikasi fitur baru atau perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna dan tren industri. Yang kedua, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambahkan fungsionalitas baru. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi budidaya ikan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan budidaya ikan. Dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya, sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan hasil produksi secara keseluruhan. Dengan rencana jangka panjang yang terstruktur, strategi yang jelas, proses yang efisien, serta pelayanan informasi yang baik, sistem informasi budidaya ikan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan berkelanjutan industri perikanan. Implementasi rencana ini akan membantu para pembudidaya ikan dalam pengoptimalan usaha mereka sambil menjaga kelestarian lingkungan. Baik, cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.